Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimanakah kabar kalian? Sudah lama ya kita tidak berjumpa pada pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di penghujung tahun baru, Bu Yeni juga akan memberikan materi baru. Nah, materi kali ini yaitu tentang membangun komunikasi yang efektif secara tertulis melalui surat. Jangan lupa ya, simak penjelasannya. Ya anak-anak, sebelum Bu Yeni jelaskan lebih lanjut, Bu Yeni mau tanya dulu nih. Sebelumnya, apakah kalian pernah lihat bentuk surat seperti apa, atau mungkin pernah membuat surat pribadi, misalnya mengirim surat untuk temannya, atau membuat surat resmi, misalnya membuat surat izin tidak masuk sekolah. Ya, kalau kalian sudah pernah membuat, pasti kalian paham tentang apa itu surat, kemudian jenis-jenisnya. Oke, simak ya penjelasan dari Bu Yeni kali ini. Nah, mengenal dan memahami surat. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan suatu informasi dari suatu pihak kepada pihak lain. Lalu, dalam menulis surat, kita dituntut untuk memiliki keterampilan karena tidak semua orang mampu menulis surat, serta banyaknya aspek kehidupan yang memerlukan surat. Contohnya, di perkantoran atau kedinasan itu pasti masih membutuhkan surat ya. Meskipun di zaman sekarang zamannya sudah canggih, sudah ada Android. Kalau kita ingin bertukar kabar tinggal WA, tinggal email, tetapi kalau di dalam kedinasan itu masih membutuhkan surat ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu Bu Yeni akan membahas tentang jenis surat. Nah, dilihat dari isinya, surat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu surat dinas. Dan yang kedua yaitu surat pribadi. Namun kali ini Bu Yeni akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat dinas. Disimak ya anak-anak. Lalu, apa itu surat dinas? Surat dinas merupakan surat yang bersifat resmi dan berisikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan. Surat resmi biasanya dikeluarkan oleh suatu instansi. Contohnya, perkantoran, sekolahan, perusahaan. Nah, ditujukan untuk instansi lainnya. Contohnya ada surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, ya selanjutnya, ya perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Nah, kalian perhatikan dengan seksama bagaimanakah model surat dinas ini, kemudian isinya itu tentang apa. Nah, nanti pada slide berikutnya, Bu Yeni akan menjelaskan strukturnya. Jangan lupa ya, kalian simak agar kalian paham. Nanti tujuannya apa? Bisa membedakan bentuk surat dinas dan surat pribadi. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menyimak contoh dari surat dinas ya. Nah, sekarang kalian simak tentang penjelasan struktur dari surat dinas. Nah, yang pertama ada kop surat.
bagian kop surat ini mulai dari logo SMP itu sampai dengan kalimat di sampingnya itu ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga sampai dengan nomor telepon. Itu namanya kop surat. Nah, bagian kedua dari struktur surat dinas yaitu ada tanggal surat. Salatiga 21 Desember 2020. Ya, itu namanya tanggal surat. Bagian ketiga yaitu ada nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Nah, mengapa kok surat dinas perlu diberi nomor? Tujuannya agar administrasi dalam surat menyurat itu tertib, gitu ya. Kemudian lampiran, jika surat dinas itu terdiri lebih dari 1 lembar, maka bagian lampiran harus ditulis, misalnya 2 lembar, 3 lembar. Nah, tetapi jika hanya terdiri dari 1 lembar, maka bagian lampiran itu diberi tanda strip, gitu ya anak-anak. Lalu perihal surat. Perihal surat itu menjelaskan jenis surat dinas yang ingin dikirimkan itu jenisnya surat dinas apa? Surat dinas pemberitahuan atau undangan atau permohonan. Nah, itu harus jelas. Di situ harus tertulis jelas ya. Lalu bagian yang keempat ada alamat surat ya, kepada yang terhormat orang tua atau wali murid. Nah, itu namanya alamat surat. Alamat yang dituju. Surat itu ditujukan untuk siapa? Nah, itu namanya alamat surat. Kemudian yang kelima ada salam pembuka surat. Itu ya, Assalamualaikum. Nah, itu namanya salam pembuka surat. Lalu yang keenam, bagian isi surat. Isi surat nanti dibagi menjadi 3, yaitu bagian kalimat pendahuluan atau kalimat pembuka. Itu ya, yang ada tulisan berkat rahmat Allah sampai dengan sebagai berikut. Itu namanya kalimat pembuka atau pendahuluan. Kemudian ada inti surat, inti dari info pemberitahuan yang ingin disampaikan itu apa? Nah, itu yang tabel itu ya, itu namanya inti surat. Kemudian yang bagian ketiga ada kalimat penutup. Nah, tulisan demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, itu namanya kalimat penutup. Yang ketujuh ada salam penutup. Kalau ada salam pembuka maka harus ada salam penutup. Yang ke-8 yang ada capnya itu adalah nama terang pengirim surat beserta tanda tangan, gitu ya anak-anak. Oke anak-anak, bagaimana penjelasan dari Bu Yeni? Semoga penjelasan dari Bu Yeni bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian dapat memahaminya ya. Untuk materi berikutnya nanti Bu Yeni akan membahas tentang surat pribadi pada pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.